gitu ya. Jadi kita juga harus terus belajar, menjaga integritas tentunya, menjaga amanah itu gitu ya. Sehingga ketika kapasiti kita naik, integriti kita dijaga, ya ketemu orang dengan pemikiran yang sama, orang itu trust sama kita dan akhirnya dia bisa partnership sama kita. Oke. Seru banget ya, bagaimana di usia yang masih sangat muda bergabung di sebuah lembaga amil zakat tanpa punya pengalaman sebelumnya, dengan gap generation juga mungkin sebelumnya juga udah agak jauh. Tapi yang menarik adalah justru dengan hal-hal yang baru dihadapi dan seterusnya membuat Mas Kamal relatif bisa banyak melakukan berbagai inisiatif. Nah, kita kembali kepada tadi Mas Kamal cerita ini Mas, ada yang menarik ketika Mas Kamal katakan bahwa memang kalau di lembaga amil zakat barangkali publik punya asosiasi umumnya melihat ini kan lembaga sosial. Yes. Lembaga sosial identik dengan ya kerelawanan, kedermawanan gitu ya. Sementara tadi Mas Kamal justru malah bilang begini, oh enggak ini bisnis. Maksudnya kita harus berpikir dalam perspektif bisnis. Nah, Mas boleh cerita nggak Mas di bagian ini utamanya lebih kepada gini Mas, waktu itu memang pada kenyataannya bagaimana organisasi yang awal Mas Kamal temui dan kalaupun memang menurut Mas Kamal ada perubahan gitu ya, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Ya, terima kasih Mas Ivan. Ini pertanyaan ini jantungnya ya. Karena perubahan rumah amal tuh saya rasakan setelah ini selesai. Setelah urusan finansial ya itu selesai, artinya tumbuh gitu ya, itu perubahan relatif lebih smooth gitu ya. Resource, SDM segala macam bisa attract kalau kita lebih baik lagi. Jadi memang mungkin saya masuk ketika organisasi waktu itu memang sudah dibangun, sudah ditata sama beberapa senior saya itu rumah amal ini menjadi lembaga zakat yang profesional. Tapi kan proses transisi butuh waktu ya. Ya. Yang awalnya relawan, volunteer gitu ya, yang datang untuk pokoknya melakukan kontribusi gitu ya. Sampai akhirnya lingkungan pun berubah. Lembaga zakat yang lain mulai ada profesionalisme gitu ya. Bahkan amil zakat mulai pakai dasi waktu itu. Ya. Jadi kan wah ini framingnya udah jadi kayak lembaga jasa keuangan. Ya. Jadi memang yang saya alami dan saya rasakan sama teman-teman waktu itu, kita transisi dari kerelawanan, volunteerism ke profesionalism. Ya. Jadi yang awalnya tidak tertarget menjadi punya target. Aturan kekeluargaan banget. Ya. Jadi ada reward and punishment yang lebih jelas. Tanggung jawab, responsibility yang lebih jelas gitu ya. Dari mulai mindset yang pokoknya yang penting jalan, beribadah gitu ya. Mulai itu ada KPI. Saya mulai kenal balance scorecard gitu ya. Itu tahun berapa Mas? Kalau masih ingat Mas Kamal. Saya kenal manajemen. Apa itu manajemen? Itu 2016. Itu berarti 3 tahunan ya, 3-4 tahun setelah Mas Kamal masuk ya. Jadi saya baru mengenal what the meaning of management itu tahun 2016. Itu dibawa oleh salah satu dewan syariah kami dari beliau dari Telkom, dari Telkom, dari korpunya gitu ya. Beliau mewakafkan sebagian ilmunya ke kami dan memperkenalkan, termasuk dari dosen SBM waktu itu. Ada dosen yang juga ngajarin kami bahwa kayak gini cara mengelola organisasi gitu. Nah, kita kenal balance scorecard di situ ya. Dan target, intention sampai people finance itu tuh di situ. Itu kayak mini MBA lah, singkat gitu ya. Short course yang bikin kita jadi paham tentang oh kayak gini harusnya. Makanya saya bilang terminologi perlu pakai terminologi yang ada di bisnis. Walaupun mungkin beberapa orang nggak bisa dong, jangan gitu. Ya waktu itu setidaknya di otak saya deh gitu. Ini gimana caranya ada penghimpunan, orang juga dapat amal ibadah, tersalurkan. Ada orang terbantu, orang naik derajatnya, tapi yang ngurusin juga ikut naik. Para amil zakat ini kan kita nggak hanya mustahik yang kamu ngurusin. Amil juga bagian yang penerima zakat kan amil zakat. Gitu. Jadi kami sadar bahwa people ini penting gitu, aset people ini penting. Karena lembaga zakat yang lain kok bisa tumbuh ya? Oh ternyata kesejahteraannya cukup. Oh proses learningnya ada. Oh tersistem. Gitu. Itu hasil jalan-jalan. Belanja ilmunya dari lembaga-lembaga yang lebih senior waktu itu ya. Jadi memang kami merasakan tuh ada perubahan. Ada orang akhirnya bisa ngikutin, ada yang enggak. Yang enggak ya dia milih mungkin jalan yang lain.
yang bisa, dia akan terus reach out untuk belajar. Nah, yang ikut belajar ini yang akhirnya sampai mungkin menemani bareng-bareng saya di Rumah Amal itu cukup lama. Karena dia memang datang itu untuk berkembang, mengembangkan dirinya. Kalau kita mau memberdayakan orang lain, kan kita harus berdaya dulu. Oke. Senior saya bilang, kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Ya. Lah kalau nggak punya ilmu, gimana kita mau ngajarin orang? Kalau nggak punya duit, gimana mau ngasih duit orang? Kalau nggak punya power, gimana bisa mengempower orang lain? Gitu. Jadi kita empower dulu nih diri kita, sembari nge-empower orang lain. Ya. Jadi yang akhirnya membuat organisasi ini efektif adalah organisasi kita efektif dulu, baru mungkin kita bisa angkat derajat orang lain. Oke. Ini juga awal perjumpaan dengan beberapa mentor, senior gitu ya, yang sharing lah, ini kamu ngapain? Datang ke kampus kan kangen-kangenan lah ya. Saya ceritain macam-macam, jadi semangat juga kan. Ya, mungkin dengar cerita dari kampus, akhirnya dia juga cuma-cuma tuh ngasih ilmu, bahkan ngasih. Ada orang yang waktu itu berdonasi, ya, itu bukan untuk usaha, tapi untuk ini, untuk improve your management. Oh iya, ada. Kami ketemu sama orang yang dia tahu ini lahannya dia lebih strategik. Kalau saya bantu donate grant ya, kita dapat grant untuk improve organization. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya, berpikirlah tidak hanya ngasih yang penerima manfaat. Ya. Organisasi ini lebih penting untuk dipikirin. Ya. Jadi kalau ada opsi donate atau grant untuk organisasi, bisa jadi itu lebih strategis. Oke. Karena efeknya akan juga bisa kemana-mana ya? Lebih multiple. Gitu. Karena di lembaga zakat itu kita ada aturan syariah yang maksimal 12,5%. Ya. Nah itu tuh nggak bisa ditawar. Udah gitu. Bayangin kalau organisasi masih kecil, operasionalnya kecil. Ya. Untuk gaji kalau nggak cukup, gimana buat learning? Ya, betul. Nah, bantulah organisasi yang masih kecil itu, khususkan aja untuk ini, untuk kamu belajar gitu. Ya. Itu tuh lebih strategik. Karena ada keluangan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Betul. Ya, nah itu nggak banyak orang yang menyadari hal itu. Okay. Nah kami dapat privilege itu. Oke, ya. Dan ini menarik ya, Mas Kamal ketika cerita, karena transformasinya tidak hanya dari sisi sistem, tadi kan ada sistem ya, sistem balance scorecard, ada KPI gitu ya. SOP banyak lah. SOP itu kan dari sisi organisasi. Tapi dari sisi leadership-nya, dari orangnya juga ada ya. Ada. Jadi dikuatin learning-nya. Learning-nya kita mulai allocate dana buat ikutan certification, buat ikutan course, e-learning segala macam tuh mulai ada. Oke. Dan kadang-kadang dulu kita dulu ikutan training jutaan rupiah tuh nggak kebayang Mas Sifat. Hayang duit. Iya. Hayang duit ibaratnya mending buat internal gitu ya. Tapi gara-gara ada yang mancing-mancing, nih kok ternyata ada manfaatnya gitu. Nah akhirnya kita mulai berani spare banyak alokasi buat learning, buat growth organization tuh buat learning. Jadi mungkin awalnya nggak pernah dipakai, jadi awalnya nggak pernah dipakai, kalaupun ada, sekarang menjadi yang harus dipakai dan kalau bisa gede alokasinya. Karena itu yang lagi energi potensial organisasi untuk tumbuh. Dan waktu itu menurut Mas Kamal hasilnya dahsyat. Lonjakannya gimana? Langsung kerasa nggak pada kemajuan organisasi ketika misalnya Mas Kamal dan beberapa tim itu kemudian dapat kesempatan ikut proses learning di luar sistem dan seterusnya. Setidaknya yang saya rasakan luar biasa, Mas. Karena wawasan jadi terbuka kan, awareness jadi foundation ilmu, knowledge itu kan penting banget ya. Pengalaman berjejaring, network jadi kebuka gitu. Jadi peluang yang datang itu bisa kita ambil karena kita siap gitu. Karena capacity kita ada. Oke. Kalau kita kapasitasnya nggak cukup, peluang nggak akan bisa kita ambil. Oke. That's why makanya benar juga ya Mas ketika bilang kita nggak pernah tahu kesempatan itu kapan datang, tapi memang harus bersiap-siap aja. Harus siapin. Itu energi potensial. Oke. Energi potensial untuk nanti diubah menjadi energi kinetik. Kalau ingat kalan energi dah. Kalau di fisika kan gitu ya. Emang gaya gesek awal tuh berat, tapi kalau udah ngelinding tuh lebih ringan. Oke, menarik. Ya. Jadi memang learning itu begitu dahsyat ya efeknya. Learning itu ya apalagi ya sekarang saya ketemu sama Mas Ivan ya. Filsuf. Bahwa memang otak kita itu kebutuhan makan terbatas Mas Ivan. Ya. Perut kita sih di sini aja. Ya. Diisi 2 piring udah penuh. Ya. Waktu kita terbatas 24 jam. Energi kita terbatas. Lari 10 kilo, 20 kilo udah capek. Tapi kalau learning, belajar apapun, itu tuh memori otak kita kan tidak terbatas. Ya. Dan kami jadi bisa kayak dikasih kerjaan nyangkul, kita bisa pakai cangkul. Nggak lagi pakai sendok. Ya.
Ya. Kalau kita nggak ada ilmunya, ibarat ilmu itu ada alat. Kalau dikasih kerjaan ini nyangkul gitu ya. Kita punya sendok, ya kita nyangkul pakai sendok. Ya. Itu menjelaskan ya Mas, bagaimana misalnya boleh jadi sebenarnya ada peluang kebaikan atau benefit organisasi di depan mata. Tapi kalau capacity kita nggak bisa kita ambil ya. Nggak bisa karena orang nggak percaya sama kita juga. Oke. Karena kan lembaga zakat itu masalah trust ya Mas Ivan. Ibaratnya dulu saya mikir ya, ini level kesulitan lembaga zakat itu lebih sulit dari orang ngajakin zakat gitu ya. Itu lebih sulit dari orang asuransi. Jadi ibaratnya Mas Ivan jadi seorang marketing bank. Ya. Duitnya masih bisa diambil. Ya kan? Ya. Jadi marketingnya asuransi, benefitnya bisa ditanya sih. Udah berapa nih investmentnya gitu ya? Kalau zakat Mas, ya udahlah di akhirat ya. Saya itu gimana kita meyakinkan orang bisa sampai di level itu gitu ya. Jadi kita juga harus terus belajar, menjaga integritas tentunya, menjaga amanah itu gitu ya. Sehingga ketika kapasiti kita naik, integritas kita dijaga, ketemu orang dengan pemikiran yang sama, orang itu terasa sama kita dan akhirnya dia bisa partnership sama kita. Oke. Yang saya rasakan sama teman-teman waktu itu ya. Karena belajarnya akhirnya nggak sendirian. Ya, belajar bareng-bareng. Jadi kayak sampai dulu kita evaluasi. Kayak kita banyakan belajar deh. Tiap pagi ada sharing session. Nanti seminggu sekali ada ngundang tamu. Ada lagi. Nanti tiap divisi ada lagi. Saya evaluasi ini kok banyakan belajar gitu. Jadi udah ada istilahnya tuh ini mungkin ya. Obesity of knowledge. Ini bukan tapi actionnya kurang. Itu sempat kami rasakan juga. Jadi memang sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya. Jadi akhirnya dapat feedback, actionnya dong. Gitu. Ya udah proses pembelajarannya kita optimalkan. Di-adjust lagi. Itu hal yang wajar lah kalau dalam organisasi. Oke. Thank you Mas, menarik banget ya. Maksudnya personally ketika saya mendengar cerita ini pertama kali pada saat podcast ini juga saya nggak pernah kebayang juga kompleksitas dan dynamics yang dihadapi Mas Kamal ya. Karena maksudnya gini, saya membayangkan kalau kita nge-push learning process tuh kalau di business institution tuh wajar. Gampang Mas. Iya dan emang tuntutan ya. Iya. Orang-orangnya udah siap. Betul. Kalau di lembaga zakat tuh kan mungkin memang ada banyak hal yang harus disiapkan juga ya. Mungkin kecenderungannya, semangatnya gitu. Capacity boleh jadi ada tapi barangkali untuk nge-tweak itu ke sana ya. Iya. Ibaratnya kalau mobil Mas nggak cukup didorong. Oke. Ditarik ya. Betul. Jadi emang sabar syukur itu nggak bisa lepas tuh kalau udah jadi amil zakat tuh sabar syukurnya harus dikencengin gitu ya. Menarik banget. Nah kalau berdasarkan cerita Mas Kamal kan 2013 join, Mas Kamal itu cerita mungkin 3-4 tahun setelahnya barulah mulai ada pembenahan secara sistem, organisasi, learning process dan seterusnya. Nah saya ingin mungkin Mas Kamal bisa cerita juga ketika kita semua mendapat tantangan yang namanya pandemi COVID. Itu rasanya saya ingat betul juga karena disitulah saya juga banyak berinteraksi dengan Mas Kamal dan saya tahu betul tim Rumah Amal Saman satu luar biasa bolak-balik turun ke lapangan menghimpun dan saya karena waktu itu saya juga ini ya Mas Kamal menjabat sebagai salah satu asosiasi pendidikan gitu kan. Dan Subiana saat itu banyak sekali organisasinya bahkan tutup operasinya. Ya artinya memang karena nggak punya sumber daya dan seterusnya. Nah boleh nggak Mas cerita dynamics pada saat Mas Kamal memimpin Rumah Amal Salman di saat yang bersamaan harus menjaga survival organisasi dan di saat yang bersamaan juga justru tetap diminta bukan diminta ya orang berharap kan kontribusi ke masyarakat, semua orang pengen donate tapi juga mungkin challenging. Gimana Mas waktu itu kompleksitas yang dihadapi dan bagaimana menurut Mas Kamal akhirnya Mas Kamal dan teman-teman di Rumah Amal Salman itu bisa melewati pandemi COVID? Ya kita bersyukur semua udah melewati pandemi COVID ya, bisa berinteraksi tanpa masker, bisa jalan-jalan keluar, berinteraksi dengan banyak orang. Kalau diingat-ingat 2020 ya betul. 2020 kan bulan Maret waktu itu ya, saya itu COVID ini genting ketika membaca tweet yang cukup panjang itu, dan saya anak biologi. Saya udah cukup punya bekal tentang apa itu virus dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak, wah beneran ini. Kayak di film-film dong, beneran ini saya baca semua kan.
mungkin saya malam-malam tuh sampai jam 11 sampai jam 12. Pokoknya saya baca semua literatur yang saya butuhkan karena saya merasa ini kalau beneran waktu itu belum pengumuman ini. Masih beritanya dari luar. Wah, ini saya ngapain gitu. Saya sebagai lembaga zakat punya dana yang diamanahkan kepada kami dan kita bisa ngapain dan saya harus ngapain gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya cari tahu dulu ini apaan gitu. Sampai akhirnya ya apa ya, dan sebetulnya saya pun waktu itu juga takut, Mas. Wah, gak boleh keluar rumah, berbahaya buat manula. Saya langsung mikir bapak mertua saya, orang tua saya gitu kan, anak-anak saya, ini gimana gitu. Jujur beberapa hari ketika itu diumumkan kita gak boleh keluar rumah juga gak beroperasi. Benar-benar juga ini ya. Saya juga memikirkan kepentingan tim saya. Kalau ada apa-apa gimana gitu. Jadi kita tuh kayak WFH. Waktu itu belum ada istilah WFH kan ya. Pokoknya kerja dari rumah, jaga jarak, jaga di social distancing, social distance ya. Social distance tuh sampai beberapa hari lah, 3-4 hari gitu. Sampai satu orang pembina kami waktu itu datang ke Salman dengan pakai apa namanya? Masker. Pakai masker segala macam. Ibaratnya dia mengingatkan kami bahwa kalian takut apa gitu? Takut mati. Emang kita semua gak akan mati. Kamu mau mati di rumah, meringkuk ketakutan. Wah, itu yang bikin saya, bener juga ya. Ngapain saya di rumah? Kalau saya harus mati, pada akhirnya mati, saya pengen mati di luar. Waktu itu kayak, wah itu semangatnya udah kayak siap mati lah. Kebetulan istri saya kan tim medis, puskesmas. Jadi istri saya juga mau gak mau harus melayani masyarakat kan, sebagai dokter di puskesmas gitu. Wah, ini istri saya aja keluar rumah bagi saya gitu kan. Udah, mari kita ngantor semuanya. Ngantor semuanya. Di kantor juga takut-takut gimana gitu. Jadi melawan rasa takut dan melawan rasa takut sampai akhirnya nggak takut, itu ada waktunya. Dan ternyata nggak semuanya itu muncul dari dalam diri saya sendiri. Saya distimulus oleh senior saya waktu itu. Biar kena marah lah ya. Kau udah diajarin macam-macam, masih juga takut sama virus gitu. Ya udah deh, berangkat aja deh. Kami berangkat semua ke kantor dan kami menganggap kan waktu itu dilarang sebenarnya. Sama pemerintah tuh dilarang. Kami bikin surat tugas sebagai lembaga zakat, izin beroperasi dan kantor. Jadi karyawan kami buatin surat. Aksinya kuat waktu itu ya? Kami buatin surat, kalau tanya polisi, tunjukin aja. Dan waktu itu emang boleh. Pekerja sosial gitu ya, untuk ikut bergerak keluar rumah tuh boleh. Kan waktu itu dilarang. Dilarang. Bukan hanya takut, dilarang waktu itu. Gitu. Jadi dinamikanya mulai dari diri sendiri, organisasi, gitu. Sampai akhirnya mikirin, ini organisasi bisa tahan berapa lama nih? Baca referensi segala 2 tahun, 3 tahun. Lama banget ya. Udah akhirnya, udah gini aja. Coba cek keuangan bagaimana. Pengeluaran apa yang tidak begitu penting, jangan dikeluarin. Mode penghematan. Mode hemat, mode ngirit, saya bilang. Sampai saya berpikir, kalau nanti sampai gak bisa gajian, gaji saya potong. Yang penting karyawan gajian. Kan ibaratnya direktur ada UMR segini, direktur kan mungkin ada lebihnya ya. Udah pokoknya turunin semuanya sampai basic need, semua kepenuhin. Jadi kita udah berpikir manajemen siap-siap potong gaji ya. Untuk supaya semua operasi aman. Tapi alhamdulillah sampai akhir gak ada yang potong gaji. Tapi secara mental dan sadar siap. Udah pokoknya yang penting karyawan jangan sampai PHK, jangan sampai gak dapat kerjaan. Udah pokoknya semuanya seperti biasa. Manajemen siap-siap berkorban. Pengeluaran kita tekan, operasi tetap jalan. Kita terus belajar karena kan transformasi digital dituntut secara tidak langsung kan. Kita beroperasi secara digital, donatur yang biasanya datang nggak jadi datang, biasanya kita ke rumahnya nggak ada ke rumahnya, uang cash. Dan untungnya waktu itu transaksi cash itu udah tinggal 30%. Jadi memang orang udah terbiasa. Sudah biasanya gesek atau gesek waktu itu. Ya, inovasi. Kita waktu itu bikin mesin gesek sendiri. Oh iya? Iya. Bukan edisi dari bank? Bukan. Kita bikin aja sendiri, bikin alat, bikin kotaknya, pasang sendiri, ada petunjuknya, dia latihan sendiri. Jadi pokoknya kalau ada yang baru, rumah amal harus yang pertama. Chris sebelum ada di mana-mana kita udah cobain dulu. Gitu. Jadi dan melihatnya kan ini kampus teknologi. Jadi industri keuangan tuh merapat untuk uji coba. Jadi kita dapatin kesempatan hasilnya itu lebih awal ya. Jadi memang secara behavior customer Muzaki kami tuh tinggal 30-40% gitu ya. Mayoritas sudah cashless. Ketika
digital COVID, jadi langsung ya transformasi langsung. Jadi migrasinya udah emang terbantu juga ya cepat ya. Kasihan yang lembaga zakat waktu itu yang memang masih manual banget. Bahkan masih ngejemput. Wah itu saya dengar itu memang mati-matian lah. Berarti gimana nih kontak segala macam. Tapi alhamdulillah kami cukup siap waktu itu, kapasitas dan capability siap menghadapi COVID. Bahkan waktu COVID kan naik sampai berapa ya, 80-90% kenaikan. Penghimpunan itu ya? Sekitar itu sampai 32-an miliar. Itu naik karena ada satu invention dari Pak Syarif ya. Sendi kita naik gitu ya gara-gara itu. Jadi secara personal, tim, sistem, Muzaki itu akhirnya semua adaptasi. Dari sisi penghimpunan nih, saya baru bicara tentang penghimpunan. Ya. Penghimpunan apa nih? Nah, gimana penyalurannya? Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, kontribusi kita di mana gitu. Nah, program apa aja yang masih bisa jalan, apa aja yang harus berubah menjadi digital. Program kan selama ini offline. Ya. Jadi berubah online semuanya. Tapi ada hikmahnya. Awalnya program kami hanya sebatas Kota Bandung. Itu bisa mendadak nasional. Karena momentum itu. Jadi berkah. Waktu itu apa Mas? Program contohnya apa? Contohnya beasiswa perintis. Oke. Beasiswa perintis, Imam Muda Salman, hampir semua beasiswa mungkin ya. Artinya yang awalnya penerima manfaatnya sekitar lokal jadi lebih luas. Nasional, bahkan internasional. Jadi momentum itu menjadikan Rumah Amal Salman jadi kebermanfaatannya itu menjadi nasional. Padahal lembaga zakat kota Bandung. Lu kok boleh gitu ya? Ya karena sebetulnya nasabah customer Muzaki kami sudah nasional sebetulnya. Kan Muzakinya udah tersebar mana-mana, kan internasional. Ya. Kadang-kadang kita terima zakat dari Qatar, dari Australia itu sudah biasa. Konversi dulu ke rupiah itu udah biasa. Jadi akhirnya memang secara penyaluran program itu kita sesuaikan dengan kondisi. Tapi waktu itu kita sadari bahwa kondisi genting. Jadi program-program yang sifatnya bukan tidak penting ya, kita pusatkan ke kebutuhan pokok masyarakat. Jadi bantuan sembako, karena banyak orang yang nggak bisa kerja gitu. Betul. Bayangin tukang becak udah nggak bisa apa-apain. Jadi kita itu setting Rumah Amal dan Masjid Salman menjadi istilahnya apa waktu itu? Shelter nggak? Lumbung pangan. Ya, kita waktu itu bilang ini sebagai lumbung pangan kota. Kita beras, tapi kita nggak berani umumin keras-keras. Takut di masa juga. Ya. Takut tiba-tiba orang datang sekota ini minta beras kan pusing juga. Tapi waktu itu beberapa pihak kita kasih tahu kita punya program lumbung pangan kota. Dan itu kan community semua berlomba-lomba ya dalam kebaikan untuk lumbung pangan. Saat itu semua orang kalau ada keluangan akan bantu. Wah itu ibaratnya kita punya stok beras tuh berton lah. Wow banyak banget dan ya syukur alhamdulillah banyak donatur Muzaki yang percaya waktu itu ya. Yang tadi saya cerita ada yang satu orang 1 miliar gitu ya, untuk sembako. Jadi ada satu orang nih kisahnya. Jadi ini yang bikin saya seneng di Rumah Amal. Jadi saya dengar cerita baik. Ada seorang bapak yang sudah berniat wakaf ambulan. Sekitar 500 juta ya. Sebutlah ya. Wakaf ambulan ini akan digunakan untuk keluarga. Ya. Sebagian kan boleh ya wakaf. Saya minjem sehari, sisanya saya wakafin untuk masyarakat. Pokoknya kalau keluarga saya butuh saya pakai. Singkat cerita, nggak jadi mas. Nggak jadi wakafnya? Nggak jadi wakaf. Oke. Jadi zakat. Wow. Karena biar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Dan nggak jadi 500 juta. Jadi 1 miliar. Masya Allah. Di top up sama dia. Di top up. Yes. Dan waktu itu kami sudah belanja mungkin hampir 800-700 juta. Ya. Duitnya belum ada. Ya pokoknya kami belanja gitu kan pakai kas yang ada. Tapi bismillah lah. Maksudnya belum ada penggantinya gitu. Oke. Tiba-tiba udah kami belanjakan, udah kami tumpuk-tumpuk gitu ya, udah data transfer sampai Insya Allah. Ya itulah itu kadang itu hal-hal yang mungkin bagi saya ajaib ya. Tapi saya yakin itu ada tangan-tangan yang nggak terlihat, itu pasti Allah yang bisa ngatur. Ya. Waktu ibunya nelfon saya tuh, Mas di top up ya gitu, dan nggak jadi wakaf, udah zakat aja supaya langsung rasa manfaatnya oleh masyarakat. Bu, saya bilang, dana ibu langsung kepake. Karena kita lagi butuh duit, kurang lebih segitu lah. Ibunya langsung, ya nangis juga. Saya juga terharu ya, nangis juga saya. Orang bisa kayak gini ya skenario-nya.
orang sudah berniat baik, ini udah ada ketemu. Nah, hal kayak gitu tuh sering saya rasakan gitu. Kondisi sulit gitu ya. Ya Allah, tiba-tiba datang pertolongan bantuan. Ya. Jadi apa yang semuanya terjadi itu bukan hebatnya kami, itu mah pertolongan Allah aja. Kita mah ikhtiar yang kelihatan, yang nggak kelihatan kita nggak bisa. Mas, kalau itu terjadi, ada orang nyumbang 1 M di tahun 2013. Waduh, Kira-kira waktu itu capacity organisasi bisa nggak Mas menunaikan amanah itu? nggak bisa, Nggak bisa. Apa yang berbeda Mas waktu itu? Yang berbeda jelas orangnya beda. Orangnya beda. Beda tuh lebih Capacity, mindsetnya jelas beda, semangatnya beda. Kemampuan mobilisasi juga beda, gitu ya. Reachment, jangkauan gitu juga beda. Terutama juga mentalnya Fatsia ini dia buat apa gitu ya. Dari satu orang lagi kan. Karena waktu 2013 tuh saya terima paling banyak dari satu orang tuh masih di 100 juta. Ratusan juta lah ya. Iya, 100 juta itu udah gede banget. Orang bisa ngeluarin setahun 100 juta ya. Buat donasi doang gitu ya. Ini kok 1 miliar gitu. Dan ya singkat cerita hari ini saya udah tahu orang yang ternyata bisa donasi miliaran setiap tahun tuh saya udah ya ternyata ada. Ada. Itu belum ketemu aja saat itu. Dan sebelum COVID tuh kalau back to story-nya Mas Kamal yang artinya upaya-upaya nguatin learning proses itu kayak mencapai titik pertemuannya pada saat pandemi kali ya. Waktu itu gimana Mas? Iya ya. Kalau saya jadi sama Rizak yang kita ketemu 2019 2020 ya, maksudnya itu kan saat-saat saya ingat betul Mas Kamal tuh cerita lagi baik inovasi mau ini kayak mendorong timnya segala macam gitu. Blah, ada pandemi COVID kan. Artinya maksudnya ujiannya langsung gitu loh Mas. Maksudnya belajar tapi kemudian langsung ini juga gitu ya. Iya Mas. Jadi energi potensial kan ketemu ya. Energi potensial kita belajar pelan-pelan, memupuk harapan, cita-cita gitu ya. Terus ada masalah pelan-pelan, kecil-kecil dulu kita selesaikan gitu. Tiba-tiba COVID yang segitu besar gitu. Ternyata juga di balik itu banyak penghimpunan naik, manfaat bisa lebih banyak, bisa lebih banyak orang gitu ya. Di tengah kesempitan gitu. Jadi memang proses pembelajaran perubahan tadi tuh ada waktu, ada dimensi waktu dan ruang. Yang kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi. Momentum itu Mas itu. Itu rahasia lah, itu misteri. Tapi bagi kita nih yang manusia ya, apa yang terlihat itu aja dulu kayaknya yang kita lakukan dengan baik gitu ya. Nanti mungkin teman-teman merasa, wah ini kita nggak siap gitu. Emang nggak akan pernah siap. Kalau udah siap, konon katanya udah terlambat. Jadi kalau udah siap nih, baru jalan, udah terlambat tuh. Jadi kesiapsiagaan itu penting banget. Ya, itu bagian dari mitigasi kan. Kalau ilmu manajemen ini mitigasi resiko. Dan mitigasi itu selalu berlebihan. Karena untuk anticipate kan. Jadi kalau ada program mitigasi kok gini amat, kok gitu amat. Emang kan buat supaya nggak terjadi. Jadi kalau sekarang mungkin pembelajaran, learning, antisipasi terhadap hal yang tidak pernah dibayangkan, kita kayaknya udah jauh siap sekarang. Saya ingat juga tuh Mas ya, pada saat COVID itu kan personally saya menilai dan merasa bahwa Rumah Amal Saman saya tuh banyak sekali membangun kolaborasi eksternal. Dan bahkan menurut saya ya saat itu tidak umum kolaborasinya tuh, maksudnya gini, lembaga zakat, ya mungkin gini, kalau lembaga zakat kolaborasi dengan masjid, dengan lembaga donor, kesan biasa. Ini kan dulu pokoknya hampir semuanya. Gimana tuh Mas? Ceritain sedikit dong, mungkin teman-teman juga. Saya itu punya mentor yang luar biasa ya. Kalau saya sebutin banyak di daftarnya. Ya saya terima kasih kepada beliau semua. Jadi satu yang diajarkan yang saya ingat itu untuk mengekskalasi kebaikan itu kita butuh network, butuh jaringan, butuh aliansi. Siapa? Gak pernah tahu kan. Waktu itu kita mulai tahu tuh frame of si Navin ya kalau misalnya ya. Navin yang pokoknya di balik sebuah ketidakteraturan ya pokoknya nggak ada yang tahu ke depan itu apa. Nggak ada benchmark. Siapa yang pernah lembaga zakat melewati sebuah pandemi kan nggak ada. Kita nggak bisa belajar dari best practice, kita nggak ada. Yang saya pikirkan adalah yang ada di depan mata lakukan, bisa dilakukan lakukan. Karena nggak mungkin saya tanya lembaga zakat yang lain, gimana nih? Ya nggak tahu dia juga. Saya tanya lain juga nggak tahu, nggak ada yang pernah tahu. Jadi begitu ada peluang kolaborasi dengan siapapun, even itu yang aneh-aneh ya, aneh-aneh itu apa ya? Pokoknya beda jalur banget ya. Ada yang dari apa kayak lembaga seni ada yang mungkin geng motor, klub pernah motor, juga ya, klub mobil, gitu ya. Ada yang waktu itu kita kan juga ini Mas Ifat
sama pecinta binatang. Ya. Kita itu ngumpulin donasi buat pakan hewan. Ya. Jadi gini, ada satu case yang menarik. Ya. Di ITB itu kucing puluhan, Mas. Ratusan mungkin ya, kucing di ITB itu. Sampai dulu jurusan saya tuh bikin program supaya apa sih namanya istilahnya supaya kucing tidak beranak, di sterilisasi. Singkat cerita, banyak orang di ITB itu punya yang binatang, khususnya kucing. Jadi ada tuh komunitas anak mahasiswa yang suka jalan-jalan kasih makan kucing ya, stray cat gitu ya. Singkat cerita, karena mahasiswa semua nggak ada yang di kampus, kantin nggak ada yang buka, kucing-kucing kelaparan. Ya, itu nggak biasa dong makan tikus. Kucing udah terdomestifikasi. Domestifikasi. Ya. Jadi mereka udah nggak biasa makan berburu tikus. Pasti mereka nunggu dari manusia kan. Mereka juga butuh adaptasi kan, butuh pembelajaran juga kucing itu. Jadi waktu itu kita ngumpulin donasi buat pakan kucing bekerja sama dengan komunitas tadi ya untuk menyalurkan. Kita nggak mungkin, Mas, bagi-bagi pakan kucing itu nggak mungkin. Ya. Kumpul belasan juta, Mas. Untuk itu? Untuk pakan kucing. Pada saat pandemi ya? Iya. Mungkin itu 20 juta ya. Saya lupa belasan sampai 20 juta lah. Kumpul donasi buat pakan kucing. Ada lagi donasi buat pakan hewan yang di kebun binatang juga. Kita berkolaborasi dengan jurusan saya, biologi kan pemerhati binatang ya. Kita berkolaborasi buat ngasih makanan binatang-binatang yang kelaparan, yang karena nggak ada pengunjung kebun binatang ya. Jadi pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk menolong siapapun, kita nggak kenal lagi kulit, agama, binatang aja kita tolong. Ya. Gitu. Jadi memang akhirnya kolaborasi itu tercipta karena kita berpikir siapapun bisa berpotensi untuk berbuat baik. Itu tuh beliau bilang, Mal, yang penting orangnya, gitu, bukan prosesnya. Jadi transformasi mau secanggih apapun, kalau orangnya nggak siap, nggak bisa, ya nggak terjadi. Gitu.